Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat. Pagi yang cerah ini kita harus bersemangat ya. Siap, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Ya, oke. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melihat identitas dari mata kuliah statistik deskriptif, di mana di sini semester 1, kemudian SKS-nya, SKS foto mata kuliah FEK O00552120. Dari deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar sebelum mengambil mata kuliah statistik inferensial. Jadi mata kuliah ini digunakan sebagai alat dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan suatu keputusan. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah statistik deskriptif. Kemudian pokok bahasan yang akan kita pelajari nanti di statistik deskriptif ini ada pendahuluan, distribusi frekuensi, kemudian pengukuran statistik, kemudian ada pengukuran dispersi, pengukuran kemencengan, peruncingan, angka indeks, dan teknik penyusunan indeks. Yang terakhir ada analisis deret berkala. Nah, capaian pembelajarannya di sini ada capaian pembelajaran prodi, di mana nanti harapannya setelah kalian mempelajari mata kuliah statistik deskriptif ini, kalian bisa menerapkannya, di mana ada S8. Itu ada penilaian dari sikap untuk menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian kalian bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahlian secara mandiri. Jadi kalau misalkan kalian di situ terkait dengan statistik, berarti nanti pada saat perhitungannya berarti kalian bisa mempertanggungjawabkan dari hasil perhitungannya. Kemudian di situ ada KU, itu ada keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian ada KU 4, menyusun deskripsi dari hasil kajian. Kemudian ada KU 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks dalam menyelesaikan suatu permasalahan di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian ada KK, ada keterampilan khusus. Jadi mereka mampu menyiapkan laporan tertulis ketika nanti ada tugas dalam tugas individu ataupun tugas kelompok atau teamwork. Ya, jadi nanti pada saat pembelajaran bisa dibentuk kelompok. Kemudian mampu menyesuaikan diri di lingkungan kerjanya dan dapat bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Kemudian ada P itu ada pengetahuan, di mana menguasai prinsip dasar tentang ilmu ekonomi, hukum bisnis, dan ilmu bisnis terkait dengan statistik. Nah, itu adalah capaian pembelajaran di tingkat Kaprodi. Nah, untuk capaian pembelajaran di mata kuliah itu sendiri, harapannya nanti mahasiswa mampu menjelaskan pengertian apa itu statistika, kemudian apa metodenya. Di situ ada populasi, ada sampel, kemudian ada jenis data, ada pengumpulan data, dan yang terakhir ada penyajian data. Jadi itu untuk pertemuan kali ini nanti akan kita bahas itu juga capaian pembelajarannya. Kemudian ada mahasiswa yang mampu menjelaskan pengertian distribusi frekuensi, kemudian menyusun serta penyajian dalam berbentuk grafik. Jadi ada grafik, ada tabel, itu nanti bisa dimasukkan di sana. Kemudian yang berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran statistik, di mana di situ ada perhitungan dari macam-macam pengukuran. Nanti akan dihitung di sana. Kemudian yang berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran dispersi, di mana di situ ada dispersi absolut sama relatif. Di situ juga akan dijelaskan. Kemudian mampu menjelaskan pengertian pengukuran kemencengan. Kemudian ada keruncingan, ada jenis-jenisnya. Semuanya akan dijelaskan di dalam materi tersebut. Kemudian yang berikutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan pengertian umum dari angka indeks. Kemudian ada teknik penyusunannya.
Nah, itu adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah statistik. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah kemampuan akhir yang akan direncanakan. Nah, pada perkuliahan ini atau pada mata kuliah statistik ini, yang pertama nanti kalian mampu memahami materi pendahuluan ini. Jadi di sana ada yang dinamakan dengan apa itu peran statistik, kemudian membedakan apa itu statistik, statistika, dan metodenya juga. Nah, itu bedanya. Ya, kemudian apa sih tujuan dari mempelajari statistik? Jadi kalian harus tahu itu. Jadi selama ini kalian hanya sekedar membaca tanpa mengetahui tujuannya. Nah, bagaimana itu? Kalian harus tahu tujuannya juga. Kemudian apa itu populasi? Apa itu sampel? Kalian harus bisa membedakan. Kemudian memahami jenis-jenis data. Ya. Kemudian yang berikutnya di situ ada syarat data, dikatakan data itu baik. Ya. Kemudian yang berikutnya ada pemeriksaan data, kemudian memahami populasi dan sampel. Nah, yang berikutnya untuk kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan distribusi frekuensi dan macam-macamnya. Di situ indikatornya ada distribusi teoritis, ada mengidentifikasi distribusi frekuensi, kemudian ada penyajian hasil dari distribusi frekuensi. Kemudian yang berikutnya, untuk mencari tepi kelas, titik tengah, kemudian penyajian distribusi frekuensi, kemudian memahami dan menerapkan analisis distribusi frekuensi. Itu untuk indikatornya. Yang berikutnya adalah untuk kemampuan akhir yang direncanakan. Di situ ada yang ketiga pengukuran statistik, di mana untuk menghitung pengukuran gejala pusat dan gejala letak. Nah, indikatornya yang ada di sebelah kanan itu bisa kalian lihat. Gejala pusat itu ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, kemudian ada pertumbuhan, ada harmonis, kemudian ada ukuran gejala letak itu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang berikutnya nanti kalian juga akan mempelajari terkait dengan poin yang keempat, yaitu mampu menghitung pengukuran dispersi. Di situ mengukur dispersi, pengukuran jarak, deviasi rata-rata, ada deviasi kuartil, standar, sama relatif. Yang kelima, ada kemencengan ya di situ ya. Jadi kemencengan dan kemiringan. Indikatornya ada kemencengan, pengukuran kemencengan, ada kurva, kemudian kurva kemencengan, kurtosis, jenis-jenis kurtosis, perhitungan, dan juga membuat kurva. Kemudian yang keenam, menghitung angka indeks dan teknik penyusunan indeks sesuai dengan prosedur, di mana indikatornya ada angka indeks, angka relatif, kemudian perubahan waktu dasar, ada gabungan, tak tertimbang, kemudian ada relatif harga tertimbang, ada indeks berantai. Nah, yang ketujuh, ini kemampuan akhir yang direncanakan adalah mampu menganalisis deret berkala, di mana indikatornya mencari pengertian dari deret, kemudian ada pengertian dari tren linier, kemudian ada tren non-linier. Jadi di sini nanti kemampuan yang akhir yang akan direncanakan itu ada 7. Nah, untuk pembahasan dari mata kuliah statistik deskriptif ini, kalian nanti bisa menggunakan buku referensi dari Jajan Anto atau menggunakan J. Suprapto, atau yang terbaru bisa kalian menggunakan bukunya Jazuli Ahmad, di mana di situ nanti ada statistika penelitian. Di sana sudah tercantum semuanya materi-materinya. Selain itu juga saya nanti akan memberikan modul, di mana modul ini nanti bisa kalian ambil atau bisa kalian lihat di sini di LMS-nya ya. Di sini ada kontrak perkuliahan. Nanti materinya saya share di situ ya. Materi sama kontrak perkuliahan kalian bisa ambil di sana ya. Nah, modulnya nanti bisa seperti ini. Bisa kalian print sendiri. Ini bentuknya ada softfile. Ini adalah materi nanti yang akan kita pelajari. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan, angkat tangan mungkin. Atau masih belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan kembali untuk membahas RPS-nya.
Lanjut ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Gimana Wahid? Lanjut? Ya, Bu, dilanjut. Oh, dilanjut. Nah, untuk pembelajaran media yang akan kita pakai, saya menggunakan di sini ada aplikasi SPSS karena nanti kita pada saat pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran blended learning, di mana nanti kita menggunakan online seperti ini, kemudian ada offline atau tatap muka, karena di sana nanti kan kita ada hitungan. Ya, jadi kita akan menghitung belajar dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kalau kita online, kita menggunakan Zoom meeting seperti ini. Nah, ketika kita akan bertemu di kelas, maka kita medianya bisa menggunakan papan tulis, kemudian LCD sama spidol. Itu media pembelajaran yang akan kita pakai. Jadi misalkan untuk pertemuan kali ini kita online, berarti kita minggu depan kita bisa bertemu untuk tatap muka. Karena model pembelajaran saya yang dipakai adalah blended learning. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Metodenya di sini ada ceramah, ada tanya jawab, sama penugasan. Penugasan di sini nanti bisa dalam bentuk tugas individu atau tugas kelompok. Jadi nanti kita buat selang-seling. Kalau sekarang kita menggunakan tugas individu, berarti kita minggu depan kita akan pakai untuk tugas kelompoknya. Jadi semua nilai nanti akan terisi. Ya. Kemudian yang berikutnya, pembobotan nilai. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk pembobotan nilai di sini ada nilai UTS, kemudian ada tugas individu, ada tugas kelompok, kemudian ada kehadiran nanti. Jadi kehadiran di sini masih belum saya masukkan karena nanti ada dilihat di kontrak. Di kontrak perkuliahan itu ada. Ini pembobotannya, ini yang saya masukkan adalah untuk yang persenan di tugas individu, kelompok, sama UTS sama UAS-nya. Bisa dipahami ya dari masing-masing ya. Nah, nilai-nilai dari persenan tersebut nanti pada akhirnya akan dimunculkan pada angka-angka ini. Jadi misalkan nanti ketika penskoran itu sudah jumlah dan mendapatkan nilai 70 sampai 74,9, maka di sini nilainya adalah baik, atau di sini dalam bentuk hurufnya adalah B. Bisa dipahami di sini, Anik? Bisa dipahami, Anik? Ya, Bu. Nah, Gilang gimana Gilang? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini untuk kategori pembobotan untuk penilaiannya atau penskorannya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan sebelum kita memasuki materi pendahuluan terkait dengan statistik. Belum ada? Ada yang mau tanya? Silakan angkat tangan. Tadi terkait penilaiannya itu bentuk dari semua akumulasi ya, Bu. Ya, jadi untuk penilaiannya itu adalah bentuk semua akumulasi baik dari tugas individu, tugas kelompok, ya, kemudian dari UTS, UAS itu nanti akan dijadikan satu. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat di bentuk RPS-nya di sini nanti yang akan kalian ambil. Nah, di sini nanti akan dimunculkan juga. Nah, di sini juga ada nanti bisa kalian lihat. Jadi keseluruhan penilaiannya ada di sana. Nah, oke. Nah, di sini juga sudah dicantumkan. Nanti kalian bisa melihat. Jadi tiap pertemuan nanti akan kalian lihat di sini materi apa untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Siap, Bu. Jadi bisa dicek lagi untuk penilaiannya yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah peranan statistik dalam ekonomi, manajemen perusahaan, dan penelitian. Nah, dari sini
Peranan statistik itu dalam ekonomi seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi tanpa kalian sadari sebenarnya dalam ekonomi itu statistik ini sehari-hari sudah kita lewati ya. Misalkan saja kita berbelanja makanan, kita mengeluarkan uang sebesar Rp50.000. Nah, kata atau kalimat itu sudah masuk dalam statistik yang secara nggak langsung sudah masuk dalam ekonomi. Itu kalau kalian bisa cermati secara tidak langsung. Nah, kalau dalam bentuk penelitian seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi nanti kalau dalam bentuk penelitian, pada akhirnya kalian perkuliahan, finalnya itu kalian akan membuat sebuah skripsi atau penelitian, laporan. Nah, di situ kalian akan menghitung. Jadi ada data yang akan diolah, kemudian data itu dianalisis. Nah, itu termasuk dalam statistik. Itu kalau di penelitian. Dari sini sudah mengerti berarti ya. Berarti pengertian statistik itu apa? Coba. Apa pengertian statistik, Anik? Sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kayak merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya kita ketahuikan data tersebut. Oke. Mungkin ada yang lain yang tahu apa sih sebenarnya statistik itu? Saya Ya, statistik merupakan kumpulan data berupa angka yang disusun dalam bentuk tabel maupun diagram. bisa. Jadi statistik itu merupakan suatu atau kumpulan data di mana nanti hasilnya bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk kurva atau diagram. Nah, metode statistik itu sendiri apa? Ada yang tahu metode statistik itu apa? Metode statistik ada 2 Bu. Bisa didekatin, Hel? Metode statistik terdiri dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Oke, bisa. Mungkin yang lain. Metode itu apa sih sebenarnya? Metode itu seperti apa sih? Metode itu kayak seperti cara untuk mengambil suatu data. Nah, kemudian tujuan dari statistik itu apa? Ada yang tahu tujuannya? Coba. Tujuannya apa, Nik? Apa, Nik? Tujuannya, Nik? Tujuannya itu membuat kayak kesimpulan, perkiraan, apapun sebagai pengambilan keputusan. Ya, itu adalah tujuan dari statistik. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup dari bidang kerja statistika. Di situ ada statistik deskriptif sama inferensial. Nah, kalau statistik deskriptif seperti yang kita pelajari ini adalah statistik deskriptif. Nah, ruang lingkupnya itu apa sih? Ada yang tahu ruang lingkupnya? Wahid? Mencoba untuk menjawab? Iya. Terkait dengan statistik deskriptif ini adalah sebuah cara untuk mengatur, kemudian merepresentasikan, kemudian mendeskripsi kumpulan data, Bu, seperti itu. Nah, bisa. Itu adalah statistik deskriptif, di mana yang pertama dikumpulkan dulu datanya, pengumpulan datanya bisa dalam bentuk eksperimen atau survei. Ya, kemudian yang berikutnya dalam bentuk penyajiannya bisa bentuk tabel, gambar atau grafik. Kalau menggunakan statistik inferensial berarti di situ lebih kompleks lagi karena di situ ada pengolahan data atau analisis data yang berakhir pada sebuah Kesimpulan, Bu. Itu adalah statistik deskriptif. Statistik inferensial. Jadi ada bedanya antara statistik deskriptif sama statistik inferensial. Kemudian yang berikutnya di sini yang perlu kalian ketahui adalah jenis datanya.
Kalau kita lihat dari sifatnya itu ada dua, ada data kuantitatif sama data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu seperti apa sih? Kalau kualitatif itu apa? Kuantitatif berarti datanya dalam bentuk dalam bentuk angka. angka. Dalam bentuk angka. Kuantitatif itu datanya dalam bentuk angka. Kalau kualitatif berarti datanya tidak berbentuk angka atau deskripsi. Cerita detail. Itu adalah data kualitatif. Nah, data kuantitatif sendiri itu ada dua jika dilakukan dari nilainya, di mana ada data diskrit dan data kontinu. Nah, ada yang tahu data diskrit? Mungkin ada yang tahu? Ibu izin menjawab. Heeh. Mungkin ini untuk yang data. Sebentar, iya. Bagaimana? Untuk diskrit itu mungkin kalau bisa saya kasih contoh itu seperti jumlah mahasiswa, contohnya kelas A gitu sebanyak 20 orang seperti itu Ibu. Terus untuk mungkin kalau contoh data kontinu itu contohnya seperti tinggi badan si Ali itu 170 cm. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Bedanya kalau di kuantitatif itu ada data kontinu sama ada data diskrit. Ya, kalau data diskrit tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Arinda ya. Contohnya tadi jumlah siswa kelas A misalkan. Berarti menyebutkan jumlah angka di sana ya. Bedanya kalau yang kontinu dia bentuknya adalah pengukuran. Dari sini bisa dipahami? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan kembali. Nah, yang berikutnya di sini adalah menurut sumbernya. Nah, dilihat ada data internal sama data eksternal. Kalau data internal itu ada data primer dan data sekunder. Nah, ada yang tahu data primer itu seperti apa? Data primer itu seperti apa? Data yang diambil gimana? Data primer itu seperti apa? Coba. Data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti atau seseorang. Data yang pertama kali diperoleh oleh peneliti. Boleh. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari data internal itu. Mas Yoga boleh menjawab? Data yang gimana? Kalau data primer itu? Bu, boleh menjawab, Bu? Oh ya, boleh silakan. Data primer, data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah seperti itu. Oke. Nah, jadi data primer itu merupakan data yang diambil oleh peneliti terkait dengan langsung dari personal yang akan diteliti. Misalkan mau meneliti sebuah perusahaan, berarti orangnya itu yang diteliti langsung berkaitan dengan data primernya. Itu adalah data primer yang dikatakan di penelitian deskriptif ini. Bedanya kalau yang di sekunder, apa? Data internal yang sekunder apa? Apa kalau sekunder? Coba. Kalau sekunder itu berarti data keuangan, misalkan ya di perusahaan,
itu diambil di bagian keuangan. Jadi tidak berlangsung sama apa? Sama apa? Misalkan di perusahaan ya. Misalkan mau ambil data keuangan, berarti dia ambilnya di mana? Tidak sama orangnya, berarti ambil pada bentuk publikasinya. Kan bisa toh? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Itu kalau data sekunder. Jadi kalau primer itu berlangsung sama orang yang akan diteliti. Kalau sekunder berarti bisa melalui orang lain. Nah, kemudian ada data eksternal di situ. Kalau eksternal berarti dari mana datanya? Dari luar, Bu. Dari luar. Kalau dari luar itu ada data primer sama ada data sekunder. Kalau yang data primer itu berarti dari mana? Misalkan kita akan mencari data harga dari Badan Pusat Statistik. Berarti kita bisa cari langsung di pasar. Kan kita ngecek langsung ya, berarti ya, terjun di pasar ya. Iya, Bu. Bedanya kalau yang sekunder, berarti misalkan kita mau mencari perbankan di BPS, maka kita gimana caranya nyari? Ambil dari mana? Laporan. Sama seperti yang tadi yang sekunder yang ada di atas. Yang ini internal. Ambilnya ini kan juga dari publikasi toh, dari laporan toh. Nah, sekunder itu sebagai pelengkap. Ya. Bisa dipahami ya dari sini ya? Bisa, Bu. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Silakan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan yang mau ditanyakan apa? Sudah memahami semuanya? Wahid? Sudah, Bu. Ya. Gimana? Sudah paham, Wahid? Hilang? Sudah cukup memahami? Elma? Sudah cukup. Ani? Gimana, Ani? Sudah cukup memahami? Sudah, Bu. Sudah. Sudah memahami dengan materi apa yang sudah saya sampaikan? Kemudian dari apa yang saya sampaikan, bagaimana? Menyenangkan untuk pembelajaran kita hari ini? Dari materi menyenangkan ya? Sangat menyenangkan. Menyenangkan dan juga cara penyampaiannya terkait relevan sama dengan kehidupan sehari-hari kita, Bu. Nah, relevan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya terkait dengan distribusi frekuensi ya, nanti yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Dan juga ada pemberian tugas nanti ya. Oke, dari sini terima kasih. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat ya untuk materinya. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.